Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Muksid Haitami. Oke sobatku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar umroh kembali ya. Hari ini saya mendapatkan kabar bahwa para jamaah yang telah kembali dari Arab Saudi, dari Mekah dan Madinah, itu langsung dibawa ke Wisma Atlet untuk dikarantina selama 5 hari. Seperti apa penuturan dari jamaah yang terlibat langsung dengan situasi di lapangan? Kita akan melihat laporan yang disampaikan oleh salah satu jamaah dan salah satu pembimbing umroh, Bapak Tri Firdaus, secara langsung. Oke, selamat menyimak videonya. Teman-teman, tanggal 28 Desember ada 2 pesawat yang mengevakuasi seluruh jamaah umroh dari kota Mekah. Yang pertama adalah 60 jamaah umroh yang dibawa dengan pesawat SP816 yang terbang pukul 8 malam dari King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian yang kedua ada pesawat Citylink yang membawa 113 jamaah Lion Premium dari Surabaya, ditambah 8 jamaah dari Firdaus yang naik Citylink dari Jakarta. Total ada sekitar 121 ditambah 5 orang penumpang. Sesampai di Soekarno-Hatta, kesemuanya tanpa terkecuali, tidak ada nego, semua langsung ditempatkan Satgas di bis Damri, kemudian dibawa ke Wisma Atlet Pademangan lantai Tower 9. Demikian teman. Sesampai di Wisma Atlet Pademangan ada 8 bis Damri yang berjajar. Kebetulan saya turun pertama dengan jamaah saya. Ada juga TKI-TKI yang bersama kami. Kemudian saya nego dengan tentara baik yang di pagar depan sampai pintu masuk di karantina. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk bernegosiasi agar jamaah umroh dipisahkan dengan jamaah non umroh, sehingga kami pasti sangat tahu, saya sangat tahu keluhan dari jamaah semua, yang dari Surabaya, yang dari Jogja, yang dari Solo. Mereka menginginkan agar tetap bisa dikarantina di hotel saja dan tidak dikarantina di Wisma Atlet selama 5 hari yang merupakan ketentuan baru di saat-saat ini. Nah akhirnya nego disetujui, jam 5 kami dilanjutkan lagi menuju ke hotel yang sudah kami tentukan, yaitu di Ibis Budget dan Ibis Steel dengan pengawalan tentara. Sampai saat ini pun kami masih di hotel Ibis Budget dan Ibis Steel, dan hotel dijaga oleh tentara. Masing-masing hotel ada 10 tentara yang mengawasi aktivitas kami agar tidak pulang. Mudah-mudahan hari ini ada kelonggaran. Nah, itulah tadi informasi yang disampaikan real di lapangan oleh Pak Tri Firdaus, bahwasanya memang umroh kali ini di masa pandemi ini sungguh sangat ketat sekali. Terbukti bahwa ketika berangkat dan sampai di Saudi, jamaah akan dikarantina, lalu setelah kembali dari tanah suci, mereka juga sama akan dikarantina kembali. Bedanya adalah kalau jamaah yang tidak protes atau tidak mengajukan untuk karantina di hotel, mereka akan tetap dibawa ke Wisma Atlet untuk karantina di sana. Tetapi kalau misalkan mengajukan untuk dikarantina di hotel yang telah di booking atau hotel yang telah disepakati oleh para pihak travel atau jemaah, itu mereka bisa karantina di sana. Artinya karantina di hotel. Seperti yang terjadi pada jemaah yang tadi saya sebutkan, jemaahnya Patri dan lain sebagainya. Ada jemaah dari Surabaya, dari Yogyakarta dan sekitarnya, mereka
mengajukan ke petugas ya, ke tentara yang memang bertugas di Wisma Atlet tersebut, hampir sekitar, kita tahu tadi menurut Patri, penuturan dari Patri sekitar 3 jam kurang lebih komunikasi dilakukan agar bisa karantina gitu ya di hotel ya, di hotel, dalam hal ini adalah hotel Ibis Budget dan Ibis Stylish di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Lalu Bapak Ibu sahabat sekalian, saya juga sempat beberapa kali menyampaikan bahwa kalau misalnya ada keinginan untuk umroh di dekat-dekat ini, lebih baik ditunda saja. Bukan tanpa alasan ya Bapak Ibu sekalian, karena yang pertama dari segi ibadah, sudah jelas hari atau waktu untuk melaksanakan ibadah itu sangat terbatas. Kenapa? Ya karena kalau kita terbang dari Jakarta misal ke Madinah, langsung ke Madinah, nah di Madinah kita akan dikarantina selama 3 hari di hotel. Baru setelah 3 hari di swab ya, di swab oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kalau hasilnya negatif, jamaah bisa ke Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah atau ke tempat-tempat lain di sekitar Masjid Nabawi untuk berziarah gitu. Tapi kalau kemudian hasilnya adalah positif, maka jamaah tersebut akan ditindaklanjut ya, akan dipisahkan, dibawa ke satu tempat isolasi gitu ya. Nah, di sana akan ditangani secara khusus oleh pihak Kementerian Arab Saudi, Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Lalu di samping waktu ibadah yang sangat sempit, juga prosedur atau peraturan yang sangat ketat ya. Contoh dari segi peraturan swab gitu ya, jamaah walaupun sudah swab di Indonesia, sampai di sana ya harus swab lagi gitu ya. Bahkan ada jamaah yang beberapa kali itu di swab ya, di tes swab, padahal memang baru melaksanakan tes swab itu beberapa hari yang lalu misalnya kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah dari sisi protokol kesehatan gitu ya. Ini mutlak adanya, dari mulai selalu memakai masker gitu ya, kemudian menggunakan hand sanitizer, lalu menjaga jarak ketika melaksanakan ibadah di tanah suci baik di Madinah maupun di Mekah. Sampai saat ini, sampai detik ini, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi itu tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi meskipun beberapa sumber berita mengatakan bahwa Arab Saudi telah memulai untuk melakukan atau memberlakukan vaksin kepada warga negaranya gitu ya. Dan dalam satu referensi bahwa Arab Saudi telah mendeklarasikan menang melawan corona, akan tetapi perkembangan kasus corona di Arab Saudi setiap hari itu tetap ada, dan pintu masuk salah satunya adalah dari bandara ini gitu ya. Makanya bandara itu sangat rentan sekali. Kenapa? Karena keluar masuk orang tuh dari sana gitu ya. Ada orang dari mana-mana datang ke sana. Makanya per beberapa atau seminggu yang lalu Arab Saudi menutup penerbangan internasional. Kenapa? Karena ada kasus COVID-19 yang meledak di Jeddah. Oleh karena itu ditutup penerbangan sampai grup jamaah umroh itu sampai extend ya. Extend itu artinya nambah hari selama 4 hari di Mekah gitu kan. Nah, baru bisa pulang kemarin itu yang rombongannya Pak Tri, dan mereka juga sekarang sedang dikarantina di hotel dekat bandara. Lalu selanjutnya adalah dari sisi ibadah. Pastinya kita tidak akan merasa tenang atau merasa nyaman gitu ya. Ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi ada beberapa orang yang justru merasakan nikmatnya momen-momen ibadah ketika pandemi. Itu ada ya, tidak bisa dipungkiri. Tetapi secara umum, orang kalau umroh di situasi seperti ini itu pasti tidak enak, tidak nyaman ya. Entah itu ketika melaksanakan ziarah gitu ya, bahkan ziarah pun sepertinya
tidak ada ziarah yang normal seperti biasa di Mekah, misalnya ke Jabal Sur, Jabal Rahmah dan sebagainya. Ya, umroh pandemi seperti ini lebih banyak di hotel gitu ya, lebih banyak di hotel, di kamar gitu ya. Bahkan yang membuat saya sedikit sedih itu sudah jauh-jauh dari Indonesia, dari luar daerah gitu ya, berangkat ke Tanah Suci, sudah melihat Ka'bah di depan mata gitu ya, melalui hotel, kamar hotel, tetapi kemudian tidak bisa ke Masjidil Haram. Itu kan sangat sayang sekali gitu ya. Lalu selanjutnya adalah dari sisi usia gitu ya. Walaupun ada kabar bahwa Arab Saudi akan melonggarkan usia jemaah umroh dari tadinya di bawah 50, itu sekarang akan dinaikkan per Januari, katanya usia 60 itu sudah bisa umroh. Itu baru wacana, tapi mudah-mudahan saja terrealisasi dan para subscriber, para penonton channel YouTube ini yang menyaksikan informasi ini mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh dimulai Januari. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.